Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak sekalian. Kita pada hari ini tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa sehat walafiat, dan tentu demikian juga keluarga kita. Pada video ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 IPA, yaitu tentang soal dan pembahasan dari materi rangkaian arus listrik searah. Untuk soal yang pertama, kita melihat soal ujian nasional fisika tahun 2012. Soalnya seperti ini. Pada rangkaian listrik di samping, besar arus listrik pada R1 adalah titik-titik. Jawabannya sudah ada 5 poin. Kita langsung lakukan penyelesaian dari soal ini. Yang pertama-tama kita lakukan adalah melihat rangkaian dari beberapa hambatan yang ada di gambar. Kita melihat di sini R2 dan R3 dirangkai secara seri. Adapun rangkaian pengganti seri sudah kita ketahui, RS sama dengan R2, karena ini R-nya adalah R2 plus R3. Karena R2 2,5, R3 3,5, maka RS-nya adalah 6 ohm. Setelah dua hambatan R2 dan R3 ini kita cari rangkaian pengganti serinya, maka kita dapatkan rangkaian baru. Tentunya rangkaian yang semula seperti ini sudah berubah menjadi seperti ini, di mana R1 tetap berada di paling atas, kemudian R2 dan R3 karena sudah diganti dengan R pengganti seri RS, sehingga menjadi satu hambatan yang gambarnya seperti ini. Dan kita mengetahui bahwa R1 dan RS ini pada rangkaian ini adalah paralel, sehingga untuk mencari hambatan pengganti seluruhnya kita cari dengan seper RP. R1 RS paralel, sehingga seper RP sama dengan seper R1 plus seper RS. Karena R1 nilainya 3, maka sepertiga. RS-nya nilainya 6, maka seper6. Sepertiga ditambah seper6 supaya bisa dijumlahkan. Sepertiga kita rubah menjadi 2/6. Tentu tidak ada kesulitan ya, kok bisa 2/6. Ini sudah tidak asing lagi. Sehingga kita dapatkan penjumlahan 2/6 ditambah dengan seper6. 2/6 ditambah seper6. Hasilnya tentu 3/6. Kalau kita sederhanakan menjadi setengah. Karena seper RP ini nilainya setengah, tentu RP-nya dibalik 2/1. Jadi sama dengan 2. Dan karena yang ditanyakan adalah besar arus listrik pada R1, maka kita gunakan R-nya R1. Jadi I sama dengan V per R1. V-nya adalah 3, R1-nya juga 3, sehingga jawabnya 1 ampere. Berarti dari option tadi kita tentu pilih jawaban A. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal kedua, yaitu soal UN Fisika tahun 2009. Kita lihat soalnya seperti ini rangkaiannya. Kemudian ada kalimat pertanyaannya, perhatikan rangkaian listrik seperti pada gambar ini. Kuat arus yang terukur pada ampere meter adalah titik-titik. Jadi di sini pada rangkaian ini ada simbol AM, ini adalah ampere meter. Sedangkan di sini pada tegangannya sudah ada kutub positif dan negatifnya.
kemudian ada hambatan K. Bagaimana cara penyelesaiannya? Silahkan diikuti. Langkah yang harus kita lakukan adalah pertama, memberi nama loop dan tentukan arahnya. Jadi loopnya rangkaiannya seperti ini. Pada rangkaian ini kita akan buat menjadi satu loop. Kita beri nama loopnya dan kemudian kita menentukan arahnya. Kita beri nama loopnya adalah A, B, C, D. Kemudian arah loopnya atau searah dengan jarum jam. Setelah loop sudah kita tentukan nama dan arahnya, maka tentukan arah kuat arus I dan perhatikan kutub sumber tegangan yang dijumpai arus. Jadi dari titik A tadi akan mengalir arus I yang warna merah ini dan ditunjukkan dengan tanda panah. Arus I mengalir ke arah kanan, terus melewati ampere meter, menuju B, menuju C, dan dari C ada arus yang mengalir dan menjumpai kutub negatif. Terus akan sampai ke D dan kembali ke A. Selanjutnya kita terapkan hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma I kali R plus sigma epsilon sama dengan 0. Mulai dari A ada arus yang mengalir, berarti I. Kemudian I melalui R yang nilainya 1,4. Maka di dalam penulisannya di sini kan I kali R. Jadi I kali R-nya 1,4 ini. I kali 1,4. Kemudian plus ada RD, hambatan dalam dari ampere meter tadi yang nilainya 0,1. Maka RD ini harus kita kalikan dengan I juga. Jadi berarti I kali 0,1. Nah, kemudian di sini min 1,5. Kenapa min? Sekali lagi tadi, karena ketika bergerak menuju dari C ke D, ini dijumpai kutub negatif, sehingga diberi tanda min 1,5-nya. Jadi sama dengan 0. Kita sederhanakan, tentu ini hasilnya 1,4I, kemudian ini hasilnya 0,1I, dan ini pindah ruas menjadi 1,5. Dan kalau kita jumlahkan 1,4I plus 0,1I, hasilnya 1,5I, sama dengan 1,5, berarti I-nya adalah 1 ampere. Selanjutnya soal ketiga, yaitu soal UN Fisika 2016 lagi, dan soalnya adalah seperti ini. Kita lihat kata-kata dari soalnya. Rangkaian listrik arus searah seperti terlihat pada gambar. Beda potensial antara A dan D adalah titik-titik. Ada jawabannya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah beda potensial yang V antara A dengan D. Berarti beda potensial antara ujung-ujung hambatan yang 6 ohm. Nah, ini lebih kompleks dari soal kedua tadi. Karena lebih kompleks, maka kita harus hati-hati dan harus cermat dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian. Jadi yang pertama, seperti tadi, kita beri nama loop dan tentukan arahnya. Ini kita ambil saja rangkaian ini, kita pindah ke sini dan langsung kita beri nama loop. Dengan loopnya nanti bernama A, B, C, D. Dan tentu arah loopnya juga searah dengan jarum jam seperti ditunjukkan oleh panah melingkar ini. Langkah berikutnya yaitu kedua, tentukan arah kuat arus seperti soal nomor 2 tadi, dan perhatikan kutub sumber tegangan yang dijumpai arus. Kita mulai dari A.
Dari A kemudian menuju ke B. Ketika menuju ke B dijumpai kutub positif. Ini panjang, lebih panjang ya. Setelah itu arus itu mengalir lagi dan melalui hambatan 10 ohm sehingga sampai B. Seterusnya dia akan melanjutkan arus itu gerakannya menuju ke C dan dijumpai kutub negatif 24 volt. Jadi ini harus diperhatikan betul ketika menjumpai kutub positif atau kutub negatifnya. Terus berikutnya lagi sampai ke C tentunya, dan dari C ke D ada arus yang mengalir lagi, dan ini arus ini melewati hambatan 14 ohm. Dari D menuju ke A, kembali ke titik awal, yaitu melewati hambatan 6 ohm. Sehingga kalau kita terapkan hukum Kirchhoff di rangkaian yang sudah kita tandai loopnya, sudah kita tentukan arah loopnya, dan sudah kita tentukan arah arusnya, kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan. Tadi hukum Kirchhoff 2, sigma I kali R plus sigma epsilon sama dengan 0. Nah, kita lihat kembali. Tadi berangkat dari A, ada kutub positif 9 volt, maka di sini kita tulis 9 plus, tidak negatif. Terus arus listrik I melewati hambatan 10 ohm, maka nanti I kali 10. Ini dilihat plus I kali 10. Sudah sampai titik B, maka I itu menjumpai kutub negatif 24 volt. Ya, 24 volt min, berarti ini. Ya, bertanda negatif min 24 volt. Terus selanjutnya sudah sampai C, gerakannya dari C menuju ke D tadi ada hambatan 14 ohm, sehingga I kali 14, selanjutnya I kali 14. Dan dari D menuju ke A, kuat arusnya melewati hambatan 6 ohm, jadi maka I kali 6 sama dengan 0 lagi. Terus kita sederhanakan, 9 tetap, I kali 10 tentu 10I, min 24 tetap, I kali 14, 14I, kemudian I kali 6, 6I, plus, sama dengan 0. Terus kalau kita sederhanakan lagi, kita asosiasikan yang angka dengan angka, jadi 9 dengan min 24 ini, 9 min 24 berarti min 15. Sedangkan yang I dengan I, 10I ditambah 14I tentu 24I, ditambah 6I 30I. Jadi min 15 plus 30I sama dengan 0. Pindah ruaskan yang 15 menjadi plus, sehingga untuk mencari I-nya adalah 15 dibagi 30. Dapatnya 1/2 ampere. Ini A. Jadi I sama dengan setengah ampere. Selanjutnya, karena baru ketemu I ini artinya arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, untuk mencari beda potensial antara titik A dengan titik D, besar beda potensial antara titik A dan titik D bisa kita cari. VAD sama dengan I kali R. I-nya adalah setengah ampere, kemudian R-nya adalah 6 ohm. Ini 6 ohm, maka setengah kali 6 adalah 3, dan tentu satuannya adalah volt. Kemudian kalau kita pilih jawaban untuk soal tadi dari ABCD-nya adalah yang B, yaitu 3 volt. Kita teruskan soal yang keempat. Soal yang keempat ini Fisika tahun 2008. Soalnya seperti ini. Untuk mengetahui nilai hambatan R suatu kawat kumparan digunakan rangkaian seperti gambar. Nilai hambatan R adalah titik-titik. Ada pilihannya. Untuk rangkaian ini perlu kita cermati bahwasanya pada rangkaian yang diberi simbol huruf V dan diberikan panah,
ini adalah menunjukkan voltmeter. Dan pada soal ini voltmeternya memiliki batas ukur 10 volt. Pada rangkaian ini ada huruf A yang diberikan anak panah. Ini menunjukkan simbol dari ampere meter, dan ini ampere meternya dia memiliki batas ukur 5 ampere. Kita kembali dulu ke voltmeter. Ketika voltmeter ini memiliki batas ukur 10 volt, maka angka tertinggi di sini angka 5 menunjukkan 10 volt. Jadi ini sebenarnya tidak usah kita pakai hitungan, dihitung secara matematis ya. Kita lihat saja, kalau jarum menunjukkan di skala 5 di sini dia 10 volt. Ya, jadi kita tulis angka 5 menunjukkan 10 volt. Selanjutnya kita lihat pada pembacaan jarum ini ada di angka 3. Nah, kalau angka 5 itu menunjukkan 10 volt, angka 3 ini menunjukkan berapa tentunya? Kalau angka 5 10, ya berarti 1, angka 1 ini tentu adalah 2. Ya, angka 1 menunjukkan 2, sedangkan angka 3 ia menunjukkan 6 volt tentunya. Nah, dari sini karena pembacaan jarumnya di angka 3 dan dia berarti membaca 6 volt, sehingga pembacaan alat ukur voltmeter ini adalah 6 volt. V-nya 6 volt. Terus yang kedua, untuk ampere meter. Kita sama asumsikan dengan voltmeter tadi. Ketika menunjukkan skala terbesar, pembacaannya adalah 5 ampere. Jadi angka 5 menunjukkan 5 ampere. Kalau angka 5 menunjukkan 5 ampere, tentu angka 1 ya 1 ampere. Kalau 1 antara 1 dan 2 berarti 1,5. Kalau 1,5 ya tentu 1,5 ampere. Jadi pada ampere meter ini kuat arus yang dibaca adalah 1,5 ampere. Nah, dengan demikian kalau kita ingin menentukan nilai hambatan, kita bisa tentukan nilai R, yaitu dengan menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I. Dan kita langsung masukkan nilai V-nya itu adalah 6 dan I-nya 1,5. Jadi 6 dibagi 1,5 hasilnya adalah 4 ohm. Jadi jawabannya A. Soal terakhir yaitu soal kelima, soal UN Fisika tahun 2008 lagi. Kita lihat dulu perintah soalnya. Perhatikan rangkaian listrik seperti pada gambar. Kuat arus I1 adalah titik-titik. Kita akan membahas dan mencari jawaban dari soal ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Namun tidak usah kita tuliskan kata-kata lagi, tentu urutannya masih ingat. Langkah yang kita lakukan pertama tentu menamai loop. Jadi ada 2 loop, tapi kita buat saja nama dengan titik-titik yang sudah ada, yaitu titik A, B, C, D, E, F, dan nanti A lagi. Sehingga di sini ada 2 loop dan kita kasih arah dari loop. Kita buat saja pada loop yang pertama ini arahnya searah jarum jam, kemudian loop yang kedua arah loopnya juga searah jarum jam. Loopnya adalah F, E, B, A, F ya. Selanjutnya kita tentukan arah arus. Arah arusnya bebas sebetulnya penentuannya. Di sini kita anggap saja berangkat dari F arusnya, kemudian mengalir melalui hambatan 2 ohm, ini namanya I1, dan nanti akan bercabang di titik E. Cabang yang pertama dia melewati hambatan 1 ohm disebut I2,
Dan cabang yang kedua, dia melewati hambatan 2 ohm yang ke bawah dan dikasih nama I3. Tentu kalau menurut hukum Kirchhoff 1 itu nanti I1 sama dengan I2 plus I3. Arus yang masuk di titik E sama dengan arus yang keluar, yaitu I2 dan I3. Penyelesaiannya tidak usah kita tulis kata-katanya lagi. Jadi yang pertama kita lihat dulu loop F E B A F ya, loop F E B A F, dan kita terapkan hukum Kirchhoff 2, sigma I kali R plus sigma epsilon sama dengan 0. Pas, hati-hati untuk loop pertama ini. Pertama kita berangkat boleh dari A, boleh dari F, boleh dari E, atau dari mana saja. Kita kali ini berangkat dari A, nanti kemudian menuju ke F. Nah, ketika dari A menuju ke F, ini ada kutub negatif 6 volt, maka di sini min 6. Jadi epsilonnya ya, tegangannya itu adalah min 6. Kemudian setelah itu ada I1 lewat hambatan 2 ohm, maka I1 kali 2. Selanjutnya lagi hambatan ini untuk loop 1 ya, loop 1 ini dari bergerak dari F ke E ke B. Dari E ke B ada I3 dan dia melalui hambatan 2 ohm sehingga I3 kali 2. Karena sudah tidak ada lain apakah hambatan atau sumber tegangan dan kembali ke A, tempat titik kita berangkat, maka berarti sudah sama dengan 0. Terus disederhanakan, min 6 nya tetap nanti, kemudian I1 kali 2 tentu 2 I1, I3 kali 2 tentu 2 I3, dan langsung kita tuliskan 2 I1 ya, 2 I1 plus 2 I3 sama dengan 6. 6 ini pindah ruas ke kanan. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Sekali lagi, dalam perhitungan ini harus teliti. Ketelitian kita sangat diuji. Dan setelah selesai untuk loop 1, kita lihat loop 2. Loop 2 kita tandai, tandanya E, D, C, B, A. Nah, kita terapkan hukum Kirchhoff 2 juga, I kali R plus sigma I kali R plus sigma epsilon sama dengan 0. I nya berangkat dari titik E, I2, kemudian kali 1 tentunya, I2 kali 1. Kemudian setelah itu menjumpai kutub positif 8 volt, berarti 8 plus. Terus dari C sampai ke B, B kembali ke E untuk loop 1. Nah, ketika dari B kembali ke E, ini arah arusnya itu berlawanan dengan arah loop. Arah loopnya seperti ini, gerakannya E, D, C, B, E, sedangkan arah arusnya E3 nya itu menuju ke bawah dan loopnya ke atas, sehingga I3 kali 2 ini kita beri tanda negatif. Tanda negatif adalah menunjukkan arah arus berlawanan dengan arah loop. Dan kita teruskan, kita sederhanakan, I2 kali 1 tentu I2 min I3 kali 2 tentu 2 I3 sama dengan min 8. Ini kita sebut persamaan 2 ya, ini banyak persamaannya. Selanjutnya kita ingat lagi bahwa di titik E tadi ada kuat arus yang dia berlaku hukum Kirchhoff 1. Artinya I masuk, I1 sama dengan jumlah I keluar, yaitu I2 plus I3. Ini yang keluar I2 dan I3. Nah, dari I1 sama dengan I2 plus I3 ini akan kita substitusikan ke persamaan 1.
Tujuannya adalah supaya nanti antara persamaan 1 dan persamaan 2 ini variabel I-nya sama. Di sini ada I1 dan I3, tapi di sini ada I2 dan I3. Sehingga I1 ini kita ganti, kita rubah bentuknya menjadi I2 plus I3. Jadi 2 kali I2 plus I3. Kemudian plus 2I3 sama dengan 6. Kalau kita kalikan 2 kali I2, 2 kali I3, kemudian 2I3 tetap, dan 6 juga tetap. Kita sederhanakan 2I3 dengan 2I3 tentu menjadi 4I3, sedangkan 2I2 nya tetap ya. Maka hasil yang akhir sementara ini 2I2 plus 4I3 sama dengan 6. Ini kita sebut persamaan 3. Sekarang eliminasi dari persamaan 2 ini dengan persamaan 3 ini. Supaya nanti bisa tereliminasi, maka kita samakan yang atas kita kalikan 2, yang bawah tetap kita kalikan 1. Dan tentu ini tadi kita kalikan 2 dan kalikan 1, hasilnya 2 kali 2 kali I2, jadi berarti 2I2. 2 kali min 2I3 berarti min 4I3. 2 kali min 8 berarti min 16. Ya, ini kita masih anggap persamaan 2 tadi ya, tapi sudah dikalikan. Terus yang bawah tetap ini 2I2 plus 4I3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita eliminasikan, karena yang sama ini adalah 4I3, di sini min, di sini plus, maka supaya tereliminasi variabelnya kita lakukan penjumlahan. Jadi kita jumlahkan sehingga hasilnya 2I2 ditambah 2I2 4I2. Min 4I3 plus 4I3 0 tentunya ya, tidak ada. Sedangkan min 16 plus 6 tentu min 10. Dari sini kita bisa mencari I2 nya, yaitu min 10 dibagi 4. Berapa min 10 dibagi 4? Ya, min 2,5. Satuannya adalah ampere. Selanjutnya 2,5 ini kita masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 ini yang belum dikalikan ya, yaitu I2 min 2 I3 sama dengan min 8. Karena I2 nya sudah ketemu min 2,5, kita masukkan min 2,5 min 2 I3 sama dengan min 8. Dan ini kita pindah ruaskan ke kanan ya, menjadi min 2I3 sama dengan min 8 plus, karena ini dari min pindah ruas kanan menjadi plus. Dan hasil min 8 plus 2,5 tentu min 5,5. Jadi persamaannya menjadi min 2I3 sama dengan min 5,5. I3 nya min 5,5 dibagi min 2, tentu hasilnya plus 2,75. Bisa langsung kita cari nilai I1 yang ditanyakan tadi ya. I1 kita masukkan ke rumus percabangan tadi, di mana I1 sama dengan I2 plus I3. I2 nya ketemu min 2,5, I3 nya 2,75. Jadi min 2,5 plus 2,75 hasilnya adalah 0,25 ampere. Jadi kalau dalam soal tadi diminta kuat arus I1, maka bisa kita jawab, jawabannya adalah A, yaitu 0,25. Demikian anak-anak sekalian, barangkali untuk soal yang ke-5 ini perlu konsentrasi yang penuh. Silahkan diulang-ulang saja. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan segera direspon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.